Yuk, jangan lupa bantu channel ini, dengan tekan tombol subscribe, gratis kok. Putaran ke-38, Alchemist Departemen Lumu melawan Huang Class, Second Class, Xiaoyan. Saat suara hakim jatuh, suasana berisik segera menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke arah Xiaoyan. Sepertinya banyak orang yang menunggu untuk melihatmu dikalahkan dan dipermalukan di hadapan Sun Er. Bagaimanapun, Lumu ini tidak bisa dibandingkan dengan Sue Beng dari kemarin. Kekuatannya dapat dianggap dalam 10 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Terlebih lagi, ku dengar dia mampu mengendalikan api yang memiliki kekuatan mematikan yang cukup kuat, karena dia adalah seorang alkemis. Dia adalah orang yang merepotkan, kamu harus berhati-hati, instruktur Ruoling dengan lembut mengingatkan saat dia memandangi tatapan sekitarnya, yang tampak sombong. Kamu adalah Xiaoyan, kan? Adik sepupu Xiao Yu. Sementara Xiaoyan menimbang pemuda berpakaian biru itu, yang terakhir mengawasinya sambil tersenyum dan bertanya. Iya, Xiaoyan hanya mengangguk sedikit. Hihi, kita keluarga, kita keluarga. Tenang, saudara Xiaoyan, aku akan menahan diri ketika pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan menyebabkanmu terluka. Kalau tidak, aku tidak akan beruntung jika Xiao Yu marah. Lumu langsung tertawa saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang sangat hangat. Karena sudah seperti ini, maka saya akan sangat berterima kasih pada senior Lumu. Namun, saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Apakah senior Lumu bersedia membiarkan saya memilikinya? Xiaoyan tertawa pelan. Batuk saudara Xiaoyan, semua yang kita lakukan harus sadar dengan kemampuan diri, jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar. Meskipun Anda telah mengalahkan Sue Beng, Anda harus tahu bahwa kekuatan orang itu hanya dapat dianggap sebagai level rata-rata dalam kompetisi kualifikasi. Wajah Lumu memerah saat dia batuk dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat melihat penampilan Lumu. Orang ini juga sangat lugas dan tidak seperti karakter Bai San yang gelap dan dingin. Mulailah. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari kursi hakim melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang jelas. Lumu senior, kalahkan Xiaoyan. Beritahu dia kekuatan Akademi Jianan. Suara hakim parubaya baru saja jatuh ketika gelombang sorak-sorai dipancarkan dari galeri tontonan. Namun, kebanyakan yang meneriakkan kata-kata ini adalah laki-laki. Selain itu, mengikuti reaksi yang agak intens dari siswa laki-laki, itu menyebabkan beberapa siswa perempuan, yang memiliki simpati, merasa sedikit tidak senang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan kemarin cukup untuk membuat banyak orang terkejut. Selain itu, Xiaoyan juga tidak jelek. Tubuhnya yang tinggi, serta wajahnya yang lembut dan tampan, juga menarik banyak perhatian wanita. Oleh karena itu, tidak lama setelah teriakan untuk mengalahkan Xiaoyan terdengar, gelombang sorakan wanita yang jelas dan teratur membantu Xiaoyan meningkatkan momentumnya. Sepertinya Xiaoyan ini sangat disukai oleh para gadis. Dia baru 1 hari di sini dan sudah ada orang yang bersorak untuknya.
Instruktur Ruoling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia mendengar tangisan indah itu. Sun Er juga tersenyum lembut di sampingnya. Xiao Yan, kalahkan pot obat ini. Xiao Yu dibawa oleh dua jenis sorakan yang meletus di tempat terbuka sampai wajahnya memerah. Dia buru-buru meletakkan tangannya di sisi mulutnya dan berteriak dengan keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat dia mendengar dua sorakan yang berlawanan di stadion yang tak henti-hentinya saling terkait satu sama lain. Dia mengangkat kepalanya, menatap Lumu di sisi yang berlawanan dan mengangkat bahu. Tangannya dengan lembut menggenggam gagang penguasa Suan berat di punggungnya. Dengan suara swas, penggaris yang berat itu memotong udara dan dimiringkan ke samping saat mengarah ke tanah. Douqi berwarna hijau mulai perlahan naik ke dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Qi yang kuat menyebar. Senior Lumu, tolong. Lumu terkejut saat dia merasakan Qi yang meningkat dan kuat di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresi malas di wajahnya segera mulai menghilang secara bertahap. Cahaya dari cincin penyimpanannya menyala dan pedang metalik muncul. Dia dengan lembut mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, melihat Qi Xiao Yan Junior, menurutku kamu seharusnya sudah maju ke kelas Dadoshi, kan? Tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Sue Beng kemarin. Bakat pelatihan Anda sangat luar biasa. Saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas dan tidak dapat memberikannya kepada Anda. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Saat suara Lumu jatuh, sebuah kekuatan yang sangat kuat, yang tidak jauh berbeda dari yang datang dari Xiao Yan, melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi sekelompok api merah yang membungkus Lumu di dalamnya. Dari kejauhan, kilauan merah menyala bergulung dan terbakar, seperti sekumpulan nyala api. Kedua orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian, dan napas mereka tenang. Saat mereka bertukar pandangan satu sama lain, Douqi yang menutupi tubuh mereka tampak bernapas saat berulang kali menghembuskan napas dan menyusut. Kedua orang di arena tampaknya tetap diam pada saat bersamaan. Angin sepoi-sepoi menyapu arena dan pedang-pedang itu bergetar. Tampaknya merasakan pertarungan di arena, yang akan meletus pada gerakan pertama, galeri tontonan di sekitarnya juga menjadi sedikit sunyi. Dua Qi, yang masing-masing menyelimuti setengah dari udara di dalam arena, tiba-tiba mengeras. Dalam sekejap, semua orang merasakan mata mereka menjadi buram. Dua bayangan tiba-tiba muncul. Suara logam yang bertabrakan dan percikan api segera meletus dari tengah arena. Sebagian besar orang di galeri pengamatan hanya bisa melihat sosok hitam dan biru samar di arena, serta mendengar suara udara terbelah saat penguasa yang berat itu diayunkan. Setelah itu, mereka melihat garis retakan di permukaan batu, yang terbentuk karena berulang kali bergetar, akibat benturan Douqi di arena. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran yang tepat, tidak ada yang bisa menyangkal intensitas pertarungan dari dua aura, yang kira-kira memiliki level yang sama. Di dalam arena, penguasa berat Xiao Yan berayun lebar. Dia menggunakan tubuh penggaris lebar dan setiap kali dia melambai, akan ada suara angin kencang yang kuat. Kadang-kadang, ketika diisi dengan Douqi,
kekuatan tajam tubuh penguasa akan hancur sampai garis retakan muncul di tanah, bahkan tanpa bersentuhan dengannya. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatannya ketika Xiao Yan mengayunkan penguasa yang berat itu. Pedang metalik di tangan Lu Mu benar-benar kebalikan dari serangan gerak besar Xiao Yan. Itu malah seperti ular yang licin dan lembut dan tidak bersentuhan dengan penguasa berat Xiao Yan. Kadang-kadang, ketika mereka melakukan kontak, dia akan mundur pada saat kontak dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada penguasa berat untuk mengirimkan kekuatan itu. Sosok manusia di tanah terbuka berkedip, dan douki mereka bertabrakan dengan keras. Banyak gelombang douki seperti pilar akan menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan akhirnya bertabrakan, menyebarkan riak energi yang menyapu semua puing-puing di tanah terbuka. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Bahkan dengan kecepatan pedangku, aku sebenarnya tidak dapat melakukan kontak sedikit pun dengannya. Pedang metalik di tangan Lu Mu menyerang dengan cara seperti kilat. Banyak bayangan, yang membawa douki merah menyala, muncul di depannya. Namun, terlepas dari seberapa cepat Lu Mu menyerang, penguasa besar itu akan langsung mengubah arahnya. Xiao Yan meminjam luasnya tubuh penguasa dan itu bahan yang sangat sulit untuk dengan mudah memblokir 10+ bayangan. Saat pertarungan antara kedua belah pihak berkepanjangan, kemalasan di wajah Lu Mu berangsur-angsur menghilang. Baru sekarang wajahnya benar-benar tertutup dengan ekspresi serius. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk membiarkannya memperlakukannya dengan hati-hati. Lu Mu menghela nafas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba mundur sedikit. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan dan douki merah yang berapi-api di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu pedang metalik. Dalam sekejap, pedang panjang, yang berisi kilatan dingin, diubah menjadi pedang api yang memancarkan suhu tinggi. Kemerahan halus juga melonjak ke wajah Lu Mu mengikuti perubahan pedang panjang. Tangannya tiba-tiba gemetar dan suara yang jelas seperti petir muncul dari persendiannya, saat pedang api di tangannya menembus secara eksplosif. Suhu tinggi menembus langit, dan bahkan membawa bau yang samar dan hangus. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan perubahan pada pedang panjang pihak lain ini. Tangannya memegang gagang penguasa Suan berat dengan erat dan dengan teriakan rendah, penguasa berat itu membuat bayangan saat berdiri di depannya seperti dinding besar berwarna hitam. Dentang. Longsword merah menyala menusuk ke arah penguasa besar berwarna hitam. Saat cincin pedang yang jelas ini berbunyi, puncak pedang tiba-tiba bengkok. Pedang panjang itu bergoyang bersama dengan tubuh penguasa dan melesat keluar dari batas di mana penguasa hitam bisa memblokirnya. Pedang panjang itu dengan kasar memotong ke atas dan membawa kilatan dingin yang membara saat itu memotong ke arah tangan Xiao Yan, yang memegang gagang penguasa dengan erat. Xiao Yan terkejut dengan pedang panjang pihak lain, yang tiba-tiba berubah menjadi selembut dan selembut ular. Tangannya dengan cepat melepaskan gagang penggaris tetapi tubuhnya tidak menarik ke belakang. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang ke depan. Ketika tangannya meninggalkan penguasa Suan berat, douki, yang ditekan di tubuh Xiao Yan, segera mulai melonjak seperti banjir. Kecepatannya juga meningkat pesat beberapa kali saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, yang merindukan wajah tertegun Lu Mu dengan cara seperti kilat. Pada saat mereka berpapasan, siku Xiao Yan tiba-tiba membentur ke bawah,
yang secara kebetulan menabrak pergelangan tangan Lu Mu. Longsword merah menyala segera jatuh. Tangan Lu Mu, bagaimanapun, benar-benar mati rasa saat ini. Dentang, pedang panjang itu jatuh ke tanah saat tubuh Lu Mu berguling dengan menyedihkan, menghindari tendangan tajam yang dilepaskan Xiao Yan dari belakangnya. Xiao Yan hanya perlahan berbalik saat serangannya sia-sia dan tampak memberikan senyuman tanpa senyum ke arah Lu Mu yang telah mundur lebih dari 10 langkah. Pertukaran kilat akhirnya dan tiba-tiba menjadi lambat sekali lagi. Ketika para siswa di galeri pengamatan melihat Lu Mu menggulung beberapa kali seperti kue, wajah mereka tanpa sadar dipenuhi dengan keheranan. Kecepatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat kuat. Tangan kiri Lu Mu dengan ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menarik. Sudut mulutnya menggigil. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa Suan berat. Namun, dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Ah, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain menjadi serius. Lu Mu menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dari pakaiannya dan tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berkata, "Kamu juga harus tahu identitasku yang lain. Alkemis, hal yang saya kuasai bukanlah doki, melainkan bermain api." Kebanggaan melintas di wajah Lu Mu. Tangannya bergetar dan nyala api berwarna biru dalam sekejap merembes keluar, dan dengan cepat menutupi tangannya di dalamnya. Suhu yang tinggi menyebabkan wajahnya menjadi sedikit ilusi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia menatap api biru yang dalam, yang telah keluar dari tangan Lu Mu. Ini seharusnya semacam Beast Flame. Namun, kata-kata yang diucapkan Lu Mu menyebabkan perasaan aneh dan menggelikan muncul di dalam hatinya. Bermain api. Hei, dengan kemampuan mengendalikan apinya saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan sesuatu yang absurd seperti bermain api di depannya. Saudara Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. Blue Crystal Flame ini pernah melukai Dowling yang kuat. Petik 2. Senyum Xiao Yan terlihat aneh saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah bangga Lu Mu. Dia mengangguk sedikit dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan putih panjangnya juga terlepas perlahan dari jubah hitamnya. Setelah itu, dia mendapatkan danwan berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian mulai mengunyah. Xiao Yan mengunyah sesaat sebelum jari tengah dan ibu jarinya dengan lembut saling bergesekan. Suara gertakan yang jelas muncul di stadion. Mengikuti gerakan menggosok kedua jari itu, Xiao Yan membuka mulutnya. Sekelompok api ungu segera dimuntahkan di depan banyak bola mata yang terkejut. Tangan kanannya bergoyang, dan nyala api berwarna ungu itu tergantung di telapak tangannya. Xiao Yan menatap api berwarna ungu yang melompat seperti peri sebelum mengangkat wajahnya. Tindakannya menyebabkan seluruh stadion menjadi hening. Di sisi berlawanan, wajah yang awalnya bangga Lu Mu juga menjadi tercengang saat ini. Senior Lu Mu. Maafkan saya. Apa yang saya spesialisasikan juga bukan doki, melainkan bermain dengan api. Petik 2. Kenapa si Xiao Yan itu bisa mengeluarkan api esensi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis atau orang kuat sekelas Do Wang ke atas?
Petik 2. Jangan bilang kalau orang ini juga seorang alkemis. Api berwarna ungu, betapa indahnya. Banyak desahan kaget atau suara ragu berulang kali terdengar di galeri tontonan di sekitar lapangan terbuka. Mengapa bocah ini juga memiliki api semacam ini? Xiao Yu juga kaget saat melihat perubahan situasi di dalam arena. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bergumam, "Itu benar, dulu sebelum dia pergi, kudengar orang ini memiliki guru alkemis misterius. Dari kelihatannya sekarang, dia juga harus menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia bisa memanggil api esensi yang mirip dengan Lumu." Sun Er, berdiri di samping, yang tatapannya menatap ke arena, mengangguk sedikit. Menurut laporan Ling Ying, dia dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika Xiao Yan menampilkan semua kartu truf yang dia pegang saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang kuat dari kelas yang sama di akademi ini yang bisa mengalahkannya. Lumu mungkin dianggap sebagai orang yang kuat dan berbakat yang sulit didapat, tetapi dia masih tidak memiliki terlalu banyak ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini jauh dari pemuda tidak berguna di klan Xiao saat itu, yang menahan tatapan jijik dan ejekan. Saat ini, bakat pelatihan yang dimilikinya akan membuat siapapun merasa terkejut. Di sisi lain galeri tontonan, ekspresi Bai San menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius setelah Xiao Yan memanggil api berwarna ungu. Dia juga tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan memiliki kartu tersembunyi yang begitu kuat. Hihi, Kakak Bai San, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang itu memiliki jenis api yang mirip dengan Lumu, itu tidak berarti dia cocok untukmu. Bukankah Lumu saat itu kalah darimu meski memiliki Blue Crystal Flame miliknya? Saat ekspresi Bai San menjadi sedikit suram, tawa yang berisi sanjungan dipancarkan dari sisinya. Bai San menoleh untuk melihat. Sebenarnya beberapa siswa dari kelasnya yang biasanya mengikutinya berkeliling. Wajah Bai San tidak menunjukkan kegembiraan atas kata-kata menjilat ini, yang disukainya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Api kristal biru milik Lumu memang menyebabkan orang menjadi takut. Saat itu, saya juga mengandalkan keberuntungan ketika saya mengalahkannya. Namun, saya ingin tahu apakah Blue Crystal Flame atau nyala berwarna ungu itu lebih kuat." Petik 2. Terlepas dari siapapun yang menang, mereka hanya akan menghadapi kemungkinan tersingkir ketika mereka bertemu Kakak Bai San. Ketika saatnya tiba, Junior Sun Er secara alami akan tahu betapa hebatnya Kakak Bai San. Karakternya yang terlihat acuh tak acuh tapi angkuh pasti tidak akan membuatnya berjalan bersama dengan kegagalan. Saat itu, keinginan kakak akan terpenuhi. Petik 2. Sudut mulut Bai San terangkat. Tidak ada yang bosan mendengar kata-kata manis. Apalagi saat ini dia paling menyukainya ketika orang lain meremehkan Xiao Yan di depannya. "Xiao Yan, kuharap kau bisa mengalahkan Lumu. Kalau tidak, bukankah itu akan kurang menyenangkan bagiku? Aku benar-benar akan mengalahkanmu di depan Sun Er. Saya ingin membiarkan Anda tidak memiliki wajah untuk muncul di depan Sun Er lagi." Tawa yang jelas dan dingin terdengar di dalam hatinya. Di sisi lain, penyihir kecil berbaju merah itu juga sedikit terkejut karena api ungu yang diciptakan Xiao Yan. Menarik. Old Huo, bagaimana? Dapatkah Anda melihat apa asal api ungu Xiao Yan itu?
Wakil kepala sekolah yang duduk di kursi di tengah tersenyum sambil memandangi lelaki tua yang tak banyak bicara yang duduk di sebelah kirinya. Melihat hal yang dia makan sebelumnya, kupikir itu adalah pil obat atau yaowan yang berisi biji api liar. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar dapat memikirkan metode ini. Namun, benda ini mungkin tampak mudah digunakan tetapi sangat sulit dikendalikan. Mungkin akan ada kesulitan jika Xiao Yan ingin mengandalkan ini untuk menghadapi api kristal biru Lumu. Orang tua bernama Old Huo merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Meskipun sebagian besar informasi mengenai Xiao Yan diketahui oleh eselon atas Akademi Jianan, mereka hanya berhenti pada catatan kasar, del. Mereka tidak tahu banyak tentang detail yang mirip dengan jenis api apa yang dimiliki Xiao Yan, atau yang lebih halus detailnya. Meskipun Akademi Jianan memiliki jaringan informasi yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, bagaimanapun juga, itu tidak dapat menemukan semua yang terjadi di dalam Kekaisaran Magia, yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya. Karena mereka terdesak waktu, sumber informasi mengenai Xiao Yan sebagian besar adalah beberapa informasi yang dikumpulkan oleh bawahan mereka di jaringan informasi dari orang-orang biasa di Kekaisaran. Selain itu, ada banyak hal tentang Xiao Yan yang belum menyebar di tempat semacam itu dan di tempat itu ada pernyataan tak berdasar yang menyebar. Karena itu, ini juga menentukan kejutan yang menyentuh hati yang mereka rasakan hari ini. Di arena, Lumu juga perlahan pulih dari keterkejutan yang diberikan api berwarna ungu di atas tangan Xiao Yan. Dia menatap pria muda berjubah hitam itu dengan saksama saat dia bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak berharap untuk bertemu seseorang dengan pekerjaan yang sama. Saya pikir Anda juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit tanpa menyangkalnya. Meskipun aku tidak tahu tingkat persismu sebagai seorang alkemis, kupikir itu setidaknya berada di sekitar tingkat 2. Bakat seperti ini sangat mengejutkan. Lumu menghela nafas dengan lembut. Api berwarna biru di tangannya segera melayang perlahan saat dia menatap nyala api. Sesaat kemudian, niat tempur yang melonjak merembes keluar dari tubuhnya. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan saya melihat dengan tepat sejauh mana Anda telah mencapai dengan api yang Anda menghususkan diri. Lumu menghirup udara dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit keras. Niat bertarung yang berapi-api memenuhi matanya. Sebagai seorang alkemis, dia tidak peduli dengan kekalahan dari orang lain dalam hal doki. Namun, dia memiliki kesombongan yang menjadi miliknya ketika harus bermain api. Saat teriakan keras jatuh, nyala api berwarna biru di telapak tangan Lumu tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi dua busur api melingkar berwarna biru. Busur api mengelilingi tubuh Lumu seperti dua ular biru yang memiliki kecerdasan. Mereka berenang naik turun, melindunginya di tengah-tengah mereka. 10 jari Xiao Yan berpotongan satu sama lain. Dia segera memisahkan mereka. Di antara 10 jari, 10 api kecil berwarna ungu itu seperti cambuk kecil yang melingkari satu sama lain. Mereka dengan gesit terhubung ke cambuk panjang, tempat nyala api berwarna ungu itu naik. Cambuk panjang itu bergetar dan diikat ke tanah. Jejak hitam yang hangus segera muncul di permukaan batuan keras. Kedua orang di arena tampaknya melakukan kemampuan mengendalikan api mereka yang sangat indah.
Tak terhitung banyaknya orang yang berseru dari galeri tontonan. Beberapa gadis bahkan tidak bisa menahan pembentukan bintang di mata mereka. Metode pertarungan yang cantik dan elegan semacam ini menyebabkan hati mereka memiliki kerinduan yang tak terbatas terhadap pekerjaan mulia yang dikenal sebagai alkemis. Syok melintas di wajah Lumu saat dia melihat cambuk api yang sangat panjang di tangan Xiao Yan. Kemampuan kontrol api dari pihak lain sedikit di luar ekspektasinya. Namun, jika hanya sampai pada titik ini, itu masih dalam batas yang bisa dia tangani. Kaki Lumu bergerak sedikit. Tumit kakinya sedikit terangkat dan tiba-tiba menginjak ke bawah sesaat kemudian. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bayangan biru yang langsung melesat ke arah Xiao Yan. Tangan Xiao Yan bergerak saat dia melihat Lumu menyerang langsung dari depan. Cambuk api ungu yang panjang segera berubah menjadi bayangan ungu samar yang meledak. Ketika suhu tinggi melewati langit, itu membawa suara aneh, seperti minyak panas bertemu salju sedingin es. Kecepatan serangan cambuk api ungu yang panjang itu sangat cepat. Namun, saat akan mencapai tubuh Lumu, dua busur api berwarna biru itu, yang menyelimuti permukaan tubuhnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Mereka bertabrakan berat dengan cambuk api ungu. Dalam sekejap, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari dua api berwarna. Percikan berlanjut sesaat ketika bayangan biru melesat sekali lagi. Cambuk api ungu Xiao Yan yang panjang benar-benar terhalang oleh busur api Lumu. Jari-jari kaki Lumu mendorong dan dia menembak ke daerah itu 3 meter dari tubuh Xiao Yan. Sudut mulutnya melengkung dan tangannya membuka dan menutup. Api berwarna biru tiba-tiba terwujud dan secara tiba-tiba dan langsung, mulai berputar ke atas. Itu membentuk api kerucut spiral, hanya seukuran telapak tangan dalam waktu yang sangat singkat. Hihi, Xiao Yan, ini adalah keterampilan menyerang alkemis yang unik untuk Departemen Alkemis kami. Menggunakan api untuk berubah menjadi Qi. Kekuatan yang meletus darinya tidak akan lebih lemah dari keterampilan Do. Di Departemen Alkemis, kami menyebutnya Pil Flame Skill. Api berputar berbentuk kerucut mengeluarkan suara senandung dari dalam telapak tangan Lumu. Lumu membuka mulutnya dan tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak dada Xiao Yan. Ujung nyala kerucut itu langsung mengarah ke Xiao Yan. Bagian tajam dari puncak menciptakan garis melingkar berwarna biru dari angin karena putaran kecepatan tinggi, mengubahnya menjadi pusaran yang muncul di ujung api. Keterampilan Pil Flame. Departemen alkemis di sini memang memiliki beberapa keahlian. Ini benar-benar memungkinkan alkemis untuk menggunakan api dengan cara ini. Tidak heran bahkan guru memberikan pujian setinggi itu untuk Akademi Jianan. Memang ada beberapa tempat yang luar biasa. Xiao Yan dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam api kerucut yang menembak secara eksplosif ke arahnya. Sebuah kejutan melintas di hatinya. Bergerak dengan pikirannya, cambuk api berwarna ungu di tangannya langsung menyusut menjadi sekelompok api berwarna ungu. Api bergoyang-goyang dengan cepat dan di bawah kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa besar, kelompok api berwarna ungu dibagi menjadi dua di kedipan mata. Sebagian besar dibangun dengan paksa menjadi tirai api berwarna ungu, sementara sebagian kecil lainnya diam-diam digulung di sepanjang tangan Xiao Yan. Pada saat ini, nyala api berbentuk kerucut itu juga akhirnya membawa suara angin kencang yang membelah tirai api dengan keras.
Ledakan hebat segera muncul. Itu membawa lingkaran dua gelombang api berwarna yang meletus dan melonjak keluar dari tengah arena. Sesaat kemudian, gelombang panas menyapu seluruh stadion. Para siswa di sekitar galeri tontonan tidak bisa menahan kepala mereka ke samping untuk menghindari udara panas yang tiba-tiba muncul. Di dalam arena di mana gelombang api meledak, sosok biru tiba-tiba melesat kembali secara eksplosif. Setelah kakinya tergelincir di tanah selama beberapa meter, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana gelombang api perlahan menghilang. Sesaat kemudian, gelombang api telah benar-benar menghilang, tetapi dia tidak melihat sosok manusia di dalamnya. Lumu sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia melihat sekelilingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa lengan dan kakinya terasa sedikit terbakar. Saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, matanya menyusut, menyadari bahwa tangan dan kakinya tanpa sadar telah terjerat oleh dua rantai berwarna ungu. Kedua rantai api berputar di sekitar tangan dan kaki Lumu, seperti dua ular kecil, sambil memancarkan panas yang lemah. Jangan bergerak. Jika tidak, rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, Anda tidak akan bisa menjaga tangan dan kaki Anda. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Lumu, menyebabkan Lumu, yang baru saja ingin melawan, mengeraskan seluruh tubuhnya. Lumu menoleh dengan susah payah. Dia memandang Xiao Yan, yang tanpa sadar muncul di belakangnya, dan menyadari bahwa saat ini telapak tangan kanannya sedikit terbuka. Mengikuti gerakan jarinya, Lumu dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu rantai api yang mengikat tangan dan kakinya secara bertahap telah melonjak. Orang ini, sebenarnya mampu mengendalikan api dengan cara yang begitu indah. Lumu menatap Xiao Yan, yang berada sekitar 10 meter darinya, tapi sebenarnya masih bisa mengendalikan nyala api yang telah meninggalkan tubuhnya. Syok melintas di mata Lumu. Jarak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh alkemis tingkat 4 biasa. Xiao Yan berdiri lebih dari 10 meter dari Lumu di arena sementara yang terakhir berdiri di tempat yang sama dengan seluruh tubuhnya menegang. Ada beberapa rantai yang dibentuk oleh api berwarna ungu di tubuhnya, yang perlahan-lahan menjelajahinya, seperti tali yang menjebaknya di dalam dan menyebabkan dia takut untuk membuat perjuangan sekecil apapun. Di galeri tontonan sekitarnya, para siswa, yang baru saja memalingkan muka karena gelombang udara panas, sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke arena. Namun, mereka secara kebetulan akhirnya melihat pemandangan aneh ini yang menyebabkan keheranan segera muncul di wajah mereka. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung di galeri tontonan yang telah dengan jelas melihat bagaimana Lumu dikalahkan. Bahkan Baisan dan yang lainnya gagal menemukan. Oleh karena itu, wajahnya saat ini benar-benar tertutup syok. Anak nakal yang baik. Membagi api menjadi dua. Salah satunya digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lumu sementara yang lainnya tersembunyi di bawah tanah, menciptakan jebakan dan menunggu Lumu untuk melangkah ke atasnya. Meskipun jebakan itu disembunyikan dengan cukup kasar, ini terjadi selama pertempuran dan ada juga penutup api. Siapa yang mau berusaha keras untuk mengamati kaki mereka? Melakukan dua hal seperti ini secara bersamaan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar untuk diselesaikan. Xiao Yan ini layak menjadi seseorang yang menjadi juara pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama. Old Huo,
di tengah galeri pengamatan, perlahan menghembuskan napas. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Aku kalah, Lu Mu tidak berani menggerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia hanya menghela nafas, menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan pahit. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia bertepuk tangan dengan lembut dan api berwarna ungu yang mengelilingi tubuh Lu Mu segera berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan yang secara tidak sengaja mengungkapkan hal ini menyebabkan Lu Mu tertawa getir sekali lagi. Pil Flame Skill dari Departemen Alkemis ini juga sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan Douqi untuk menggumpalkan sebagian kecil dari armor Douqi di depan dada saya sebelumnya, saya tidak akan bisa memblokir api kerucut spiraling Lu Mu hanya dengan tirai api ungu. Sepertinya jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mempelajari Pil Flame Skills. Jika saya bisa berlatih, akan ada beberapa taktik tambahan saat saya bertarung dengan orang lain di masa depan. Xiao Yan menunduk dan menatap jubah hitamnya, di mana sebuah lubang telah dibakar sambil bergumam di dalam hatinya. Pertandingan ini dimenangkan oleh Xiao Yan dari Huang Class, Second Class. Suara yang jelas dari kursi hakim sekali lagi terdengar. Saat suara hakim jatuh, sorakan yang datang dari segala arah segera terdengar. Pertarungan antara dua alkemis hari ini adalah pembuka mata mereka. Nama Xiao Yan, mungkin akan mulai menyebar ke seluruh akademi mulai saat ini. Hanya sampai saat ini keraguan tentang penilaian Sun Er mulai benar-benar hilang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seseorang yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dalam hal Douqi tetapi juga memiliki bakat besar dalam hal pengobatan, adalah seseorang yang sulit ditemukan, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Xiao Yan hari ini benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran.